Selamat malam Pak Akbar dan teman-teman kelas S1F Universitas Indah Prasta. Pada hari ini untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang materi keamanan komputer. Kelompok kami terdiri dari Febrian Rizky Adi Santoso, Dwi Joko Widodo, Andre Sukmawijaya, Niputu Diah Windasari, dan Rizky Abiyu Alhamdi yang akan mempresentasikan terkait dengan materi keamanan komputer. Pembagian tugas untuk kelompok kami itu terdiri dari penyusun materi, perangkum materi, video editor, dan saya sendiri yang mempresentasikan materi yang telah kami rangkum. Pembagian tugasnya antara lain Febrian Rizky Adi Santoso sebagai penyusun materi PPT, Andre Sukmawijaya dan Rizky Abiyu Alhamdi sebagai perangkum materi PPT, Dwi Joko Widodo sebagai video editor, dan saya sendiri Niputu Dewi Windasari yang akan mempresentasikan materi yang setelah kami rangkum. Selanjutnya akan kami paparkan tentang materi keamanan komputer. Apa sih keamanan komputer itu atau keamanan digital itu? Keamanan komputer atau keamanan digital merupakan keamanan informasi yang terdapat pada komputer atau jaringan sistem keamanan komputer yang bertujuan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Lebih spesifiknya digunakan sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan untuk dimodifikasi, diinterupsi, dan diganggu oleh pihak lainnya. Dalam pengertian keamanan komputer tersendiri, tentu saja ada beberapa pendapat menurut para ahli. Menurut John D. Howard dalam bukunya An Analysis of Security Incidents of the Internet menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan penggunaan komputer atau pengaksesan jaringan yang tidak bertanggung jawab. Menurut Goldman pada tahun 1999 dalam bukunya Computer Security menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali oleh sistem komputer. Nah, dari beberapa pendapat di atas, secara garis besar keamanan komputer berarti tindakan pencegahan dari penggunaan yang terjadi di luar sistem. Nah, dari pengertian dari apa itu keamanan komputer, kita perlu bertanya, apakah penting kita harus meningkatkan keamanan komputer? Jawabannya adalah penting. Dan apakah ada jaminan apabila kita sudah melakukan keamanan komputer tersebut akan terjamin selamanya? Ya, tentu saja tidak ada jaminan, tapi setidaknya komputer yang sudah dilengkapi dengan sistem keamanan komputer itu akan lebih baik dibandingkan komputer yang sama sekali tidak dilengkapi oleh sistem keamanan komputer. Selanjutnya, tujuan kita untuk menyadari bahwa pentingnya sistem keamanan komputer adalah untuk mencegah berbagai macam bentuk ancaman dari keamanan komputer itu sendiri. Bentuk-bentuk ancaman dari keamanan komputer itu ada banyak. Di sini kami akan menjelaskan 4 contoh berbagai bentuk ancaman keamanan komputer. Yang pertama itu ada virus. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dengan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lainnya. Jadi seringkali pada saat kita melakukan download file di internet, itu file-file yang kita download itu ada yang tersisip oleh virus apabila di komputer kita itu tidak memiliki antivirus untuk men-scanning file yang akan kita download dari website tersebut. Selanjutnya ada cracking. Cracking adalah kegiatan peretas keamanan komputer untuk tujuan jahat atau kriminal yang dikenal sebagai salah satu cybercrime yang paling serius dan juga paling berbahaya. Yang ketiga ada malware. Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem keamanan komputer, server, jaringan komputer tanpa izin dari pemilik. Malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem keamanan komputer dan juga memungkinkan untuk terjadinya pencurian data atau informasi. Yang keempat ada spyware. Spyware adalah jenis malware atau perangkat lunak yang paling berbahaya yang dirancang untuk memasuki
perangkat komputer untuk mengumpulkan kredensial sensitif dari sistem komputer tanpa persetujuan dari anggota. Jadi apabila kita di komputer menyimpan password pada salah satu aplikasi, nah itu dapat dibuka enkripsinya oleh spyware ini. Dampak dari serangan keamanan komputer. Serangan terhadap keamanan komputer tentu saja akan merugikan para penggunanya. Yang dimana salah satu dampak yang dapat ditimbulkan antara lain, yang pertama menurutnya nilai transaksi melalui internet terhadap e-commerce. Misal suatu keamanan komputer itu sudah diretas, dan dimana pada saat kita menggunakan komputer tersebut di sana tersimpan banyak password-password kita yang untuk e-commerce dan tidak ada double authentication, maka itu akan merugikan pengguna akun tersebut. Yang kedua, menurunnya tingkat kepercayaan dalam melakukan komunikasi dan transaksi melalui media online. Tentu saja apabila sudah data informasi kita mengalami kebocoran data, kita sebagai pengguna akan merasa dirugikan untuk melakukan transaksi secara online. Yang ketiga, merugikan moral dan materi bagi korban yang data pribadinya dimanipulasi. Seperti kasus-kasus yang saat ini beredar, baik dari keamanan komputer, misal salah satu e-commerce yang kemarin kita tahu informasinya itu data pengguna kita, data pribadi kita itu bocor dan diretas, itu tentu saja akan merugikan kita karena bagaimanapun data pribadi pengguna itu sangatlah penting. Yang keempat, hilangnya properti intelektual. Di sini kami akan menjelaskan beberapa contoh-contoh kasus tentang serangan keamanan. Yang pertama, Google China 2019. Serangan itu disebut sebagai Operation Aurora. Nah, serangan ini tuh berhasil mencuri intellectual property dari Google. Serangan ini ternyata tidak hanya menyasar Google, tetapi ada 30 perusahaan lainnya juga mengalami serangan malware. Dilaporkan bahwa serangan ini merupakan upaya untuk mendapatkan akses-akses akun para aktivis publik di Cina. Tentu saja dong, ini gak hanya merugikan Google itu sendiri, tetapi juga 30 perusahaan besar lainnya. Yang kedua, PlayStation Network 2011. Serangan ini terungkap saat Sony menemukan beberapa fungsi PlayStation Network yang mengalami gangguan. Meski serangan berlangsung hanya selama 2 hari, namun berdampak pada layanan online PlayStation yang hampir 1 bulan dan 77 juta anggota akunnya terekspos selama 23 hari. Pengguna PlayStation Online ini tentunya sangat banyak, apalagi apabila akun tersebut itu diretas dan data informasinya diketahui, itu sangat merugikan para pengguna yang menggunakan online PlayStation ini. Lalu Yahoo pada tahun 2012 sampai 2014. Serangan ini menimpa Yahoo dan ada sekitar 500 juta data user yang dicuri. Data ini meliputi password dan informasi pribadi, tapi tidak melibatkan data kartu kredit. Peretasan perusahaan teknologi yang ternama ini tidak kalah menghebohkan seperti peretasan MySpace, yaitu sebesar 359 juta, LinkedIn 164 juta, dan Adobe 152 juta. Lalu yang keempat, data penduduk 2022. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu ada kebocoran data terhadap data iktp kita sendiri, yang dimana itu 1,3 miliar nomor handphone kita itu sudah tersebar di dalam deep web, yang dimana kebocoran ini mencakup kebocoran NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, kartu keluarga, dan jenis kelamin hingga status kita. Jadi itu sangat berbahaya untuk kita sendiri. Untuk mencegah terjadinya serangan terhadap keamanan komputer, ada beberapa tips yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem keamanan komputer itu sendiri. Yang pertama, tentu saja itu menggunakan antivirus. Antivirus sekarang sudah banyak yang beredar, baik itu yang free atau gratis, dan ada juga yang berbayar. Lalu jangan melakukan pembayaran online sembarangan apabila kita melakukan transaksi belanja online itu tidak menggunakan double authentication. Yang ketiga, apabila kita ingin mengakses website-website yang belum atau baru, itu lebih baik kita menggunakan incognito mode agar lebih aman.
Lalu menggunakan firewall, lalu yang kelima, apabila OS atau operating system kita itu ada update, itu lebih baik kita melakukan update OS apabila tersedia. Lalu gunakan akses control list dan juga waspada terhadap spam email, karena beberapa serangan keamanan komputer itu dapat dikirimkan lewat email yang pada saat sekarang itu sedang marak-maraknya. Jadi si hacker tersebut dapat mengirimkan file dalam bentuk docs atau apapun itu ke email kita, dan pada saat kita mengunduh formulir dokumen tersebut di dalamnya sudah mengandung malware. Jadi apabila komputer kita sendiri itu tidak terpasang antivirus, dengan mudahnya malware tersebut akan mengambil data-data di komputer kita sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait dengan keamanan komputer, yang dimana tadi menjelaskan apa itu pengertian keamanan komputer, lalu seberapa pentingnya keamanan komputer itu sendiri, bentuk-bentuk ancaman dari keamanan komputer, dampak dari keamanan komputer, contoh dari kejadian global atau isu-isu saat ini terkait dengan keamanan komputer, lalu solusi yang ditawarkan untuk mencegah terjadinya serangan terhadap keamanan komputer. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Selalu berhati-hati dan bijaklah dalam menggunakan teknologi. Terima kasih dan selamat malam.